Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik, untuk hari ini giliran saya untuk mempresentasikan hasil video pembelajaran saya yang saya lakukan di sekolah saya sendiri, yaitu di 8 Samarinda. Baik, saya untuk video pembelajaran ini melibatkan siswa kelas 7, tepatnya di kelas 7A. Kemudian untuk pengambilan video sendiri itu saya dibantu oleh mahasiswa PPL dari Unmul. Kebetulan untuk semester ini saya dapat amanah untuk membimbing satu orang mahasiswa dari Unmul matematika. Jadi saya minta mohon kepada mahasiswa tersebut untuk membantu saya dalam pengambilan video. Kemudian mungkin ada yang sama dengan saya, karena saya ini orangnya tipe orang yang suka menunda-nunda pekerjaan. Jadi harusnya deadline tanggal 9, saya buat video ini tanggal 8 September. Nah, dari situ saya buat video pagi, jam pertama tanggal 7A, kemudian selesai mengedit. Nah, di edit itu juga saya menggunakan aplikasi CapCut. Di situ juga ada kendala juga, terutama di template untuk keterangan dari sintak-sintak pembelajaran yang saya gunakan itu. Ternyata ada beberapa template yang berbayar. Nah, saya karena biasa kalau berbayar itu kan berarti bagus gitu ya. Itu yang saya ambil. Jadi dari awal sampai akhir saya menggunakan template yang berbayar tersebut. Nah, giliran saya mengekspor ternyata tidak bisa diekspor, sedangkan mengedit itu sudah lumayan lama juga, sampai sore lah. Kemudian ganti lagi template-nya dengan yang kreatif. Nah, kemudian dari situ baru bisa diekspor di video. Kemudian saya rasa video saya ini paling lama 35 menit. Ternyata dari Mahendri ada yang 1 jam lebih. Kemudian saya lagi video dari Bu Nurul 42 menit. Nah, ternyata ada yang lebih lama daripada saya. Ya, mungkin bisa kita langsung lihat hasil video saya. Ini editan saya sendiri, mungkin kurang maksimal, kurang bagus, karena sebenarnya nanti ya Bapak Ibu. Alhamdulillah video ini sudah ditonton 29 kali, 2 minggu upload, cuma 1 yang lain. Oke, ini video openingnya mungkin sama dengan Pak Januar ya, Pak Januar ya. Kita menggunakan Canva. Jadi video openingnya sama dengan Pak Januarnya, cuma saya ganti namanya Facebook. Seperti biasa, ucapkan salam, salam dan lain-lain. Ya, selanjutnya berdoa. Untuk kelas ini kita kelasnya perempuan ya, putri. Ya,
Selanjutnya setelah berdoa untuk kejadian kebiasaan, yaitu ada namanya limit lingkungan, 5 menit mencintai lingkungan. Jadi minimal siswa itu memeriksa lantai mejanya masing-masing ketika ada sampah, harap dikeluarkan, kemudian mengingatkan kembali supaya tetap menjaga kebersihan dan piket harus selalu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya setiap hari. Nah, ini namanya saya beri nama limit lingkungan, 5 menit menjaga lingkungan sekitar. Oke. Mengecek dapat data virtual. Nah, ini adalah materi yang ada yang dipelajari, itu pengenalan coding dan kecerdasan artifisial. Jadi mungkin yang saya jelaskan di sini mungkin pengenalan dasar coding ya Bapak Ibu ya. Untuk bagian berpikir komputasionalnya mungkin masih di tahapan dekomposisi. Jadi dekomposisi itu sendiri kan pengertiannya memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian yang kecil ya. Baik, selanjutnya persepsi. Oke, persepsi sampaikan juga pembelajaran sudah saya sebutkan tadi. Kemudian persepsinya ini saya mungkin memulainya dengan apakah kalian mempunyai HP di rumah? Rata-rata pasti sudah punya. Kemudian apa yang kalian buka di HP kalian? Rata-rata mereka menyebutkan ada yang membuka game, ada yang membuka sosial media mereka, Facebook, Instagram, TikTok dan lain-lain. Kemudian nah, jadi saya bilang minimal WA kalian punya atau aplikasi yang ada di HP kalian minimal WA. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, pernahkah kalian berpikir bagaimana di layar HP itu bisa mengikuti apa yang kalian inginkan? Seperti misalnya ketika kalian ingin membuka YouTube, kalkulator, apakah bagaimana kok bisa mereka di HP itu bisa membuka sesuai dengan yang kalian inginkan, tampil sesuai dengan yang kalian inginkan. Ketika kita klik kalkulator, terbuka aplikasi kalkulatornya. Seperti itu pertanyaannya. Nah, otomatis itu nanti ada kaitannya dengan coding atau belajar berpikir komputasional. Kemudian ini adalah pertanyaan pemantik saya. Jadi pertanyaan pemantik saya mungkin suatu macam kayak ini ya, kayak pemisalan ya. Pemisalan saya misalkan saya sebagai robot, kemudian saya ingin mengambil pulpen di atas meja. Saya meminta ke anak-anak bagaimana caranya sebuah robot itu bisa mengambil sebuah pulpen di atas meja. Macam-macam dari mereka macam-macam. Ada yang bilang robot tolong ambilkan pulpen di atas meja. Nah, karena pembahasan mereka itu tidak sesuai dengan instruksi yang digunakan oleh robot, maka saya akan menjawab, maaf saya tidak memahami apa yang Anda maksud. Kemudian ada yang bertanya, Bapak itu robotnya ada namanya atau tidak? Nah, untuk sementara kalau robotnya belum masih saya ya, saya beri nama robotnya Pak Alias. Kemudian ada yang bertanya, Bapak robot
Jadi saya akan menjawab ke mereka bahwa memang kata-kata kalian itu terhadap robotnya sopan sesuai dengan tata bahasa yang baku, tapi itu juga belum termasuk bahasa yang dimengerti oleh robot. Nah, seperti itu. Nah, awalnya saya ini adalah robot, ya. Kemudian kalimat apapun yang akan kami cerita. Ya, sebenarnya ini adalah pertanyaan pemantik saya yang kedua, yaitu dengan membuat sebuah rekaman kayak jejak itu ya. Ini adalah sebuah cyberlinky, ada wortel, ada bayam, dan ada bentuk bata. Saya menyuruh atau memerintahkan ke anak-anak, menanyakan ke anak-anak bagaimana seekor kelinci bisa menemukan wortelnya. Nah, di sini ada satu orang yang berhasil menjawab dengan menggunakan koordinat ya. Koordinat yaitu 4 langkah ke kiri. Seekor kelinci akan melangkah 4 langkah ke kiri, kemudian 2 langkah ke depan untuk mendapatkan sebuah wortel. Jadi dari situ aja satu orang itu alhamdulillah sudah mulai berpikir logis untuk saya. Ini adalah model coding sendiri. Kemudian sudah belajar coding juga saya sampaikan. Kemudian ini mulai mengorganisasikan siswa untuk belajar. Karena saya menggunakan PBL, jadi sebelum saya masuk memang mereka sudah punya kelompok belajar sendiri di kelas tersebut. Tapi karena saya menginginkan cuma 4 kelompok, mereka awalnya cuma ada 8 kelompok. Jadi masing-masing itu ada 4, ada 5 di dalam satu kelompok. Tapi saya kondisikan menjadi 4 kelompok, jadi satu kelompok menjadi 1. Saya gabungkan. Dan sebelumnya sebelumnya saya pastikan ke mereka untuk bergabung menjadi satu kelompok. Itu juga untuk menghemat waktu, karena PBL itu kan untuk membuat mereka berkelompok sendiri menjadi satu kelompok itu juga membutuhkan waktu. Jadi di sebelumnya saya sudah memastikan bahwa Bapak akan membuat kelompok dengan kalian, kemudian mau menjadi satu kelompok. Jadi otomatis mereka harus berkumpul di kelompok sesuai dengan arahan yang saya berikan. Ini sebelum saya mau memberikan KPD, saya menjelaskan dulu isi atau tahapan yang harus dikerjakan oleh guru tersebut. Yang pertama, lalu depan mengisi nama, kemudian kelas, nama kelompok mereka, nama teman mereka. Kemudian yang bagian kelompok kedua itu sudah mulai berbeda. Kelompok 1 saya arahkan untuk membuat instruksi membuat tes manis hangat. Kemudian kelompok 2 saya berikan untuk membuat instruksi membuat tes tawar hangat. Kelompok 3 ini saya instruksinya yaitu instruksi untuk membuat tes kopi pahit hangat. Untuk kelompok 4 instruksinya adalah membuat kopi manis hangat. Jadi beda instruksi, tapi ya satu kelompok itu beda instruksi. Ya, ini proses pembelajaran mulai ini ya, membimbing siswa ya. Ini proses membimbing siswa. Nah, ini adalah bagian dari presentasi siswa. Presentasi siswa di sini sesuai dengan LPPD yang ada dan kebetulan dengan apa yang saya jelaskan di awal, yaitu mengkondisikan satu orang menjadi robot dan satunya lagi adalah menggunakan bahasa coding dalam memerintahkan robot tersebut. Jadi saya di sini mempersiapkan untuk presentasi mereka, yaitu sebuah termos yang isinya air panas. Kemudian ada kopi, ada teh, ada gula, ada sendok, ada 2 buah cangkir untuk mereka presentasi. Ini dari masing-masing kelompok ya, sudah ada salah sudah lebih
Nah, jadi ingatkan lagi bahwa air dalam termos tersebut adalah asli air panas. Jadi dalam membuat teh atau kopi tersebut harus berhati-hati. Untuk presentasi, saya cuma mewakilkan satu orang saja sebagai perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil dari penelitian KKP di kelompoknya. Nah, kemudian yang bertugas menjadi robot itu dari kelompok lain. Jadi tidak ada kerjasama antara satu kelompok yang satu menjadi yang membersihkan, kemudian yang menjadi robot itu tidak. Jadi robotnya dari kelompok lain. Jadi otomatis mereka tidak ada kerjasama di antara yang presentasi sama yang menjadi robotnya. Mereka bebas memilih dari kelompok mana dan siapa anaknya. Mereka menentukan. Oke, ini terlihat terputus-putus karena memang setelah video ini secara tidak langsung dia kan mungkin jarang untuk presentasi, jadi saya tuntut untuk membuka atau presentasi itu seperti apa, bahannya seperti apa. Jadi di sini saya ada beberapa bagian yang saya cut itu saya yang ngomong, jadi mereka menyambung ulang kembali omongan saya. Jadi saya mengulang, saya menyampaikan bahasanya, kemudian saya mengulang. Karena di sini bertugas saya putus-putus, jadi saya mengajarkan mereka untuk belajar presentasi. Ya, ini. Dari kelompok lain ada yang memberikan alasan mengenai kelompok berikutnya, ini kelompok 2, hampir sama, cuma mungkin beda bahannya ya. Ada yang teh, ada yang kopi. Untuk teh manis menggunakan gula, untuk kopi manis menggunakan gula. Begitu. Ini bagian dari presentasi dari kelompok barat. Baik, ini adalah masukan dari siswa. Jadi ada masukan dari siswa, tandanya ada kelompok 3, kelompok 3 itu tanpa diberi instruksi mengambil sendok, robotnya langsung mengambil sendok, katanya begitu. Jadi instruksinya tidak ada, tapi robotnya langsung mengambil sendiri. Padahal itu kan dari instruksi sebenarnya tidak boleh. Begitu. Nah, ini penguatan dari saya mengulang kembali tentang hasil presentasi itu adalah salah satu bagaimana komputer itu bekerja. Ini penguatan yang oke, untuk referensi. dan kita tidak ada tanya ya. Pertanyaannya, bagaimana perasaan kalian setelah belajar koordinasi? Ya, sesuatu yang baru mereka dapatkan. Tapi sudah menyenangkan ya.
Bagian apa yang kalian sukai dalam materi hari ini? Bagian apa yang kalian bikin kopi? Apa yang kalian pelajari dari pembelajaran hari ini? Materi apa? Coding, terus ya, jadi di sini sebenarnya ada juga anak yang menjawab baru tahu kalau membuat kopi mati itu seperti itu ternyata. Jadi dari hasil presentasi teman-teman itu baru dia tahu, ternyata begitu ya baru bikin kopi manis itu. Ternyata selama ini dia tahunya itu ibunya yang membuatkan kopi ke bapaknya, dan dari yang tadi teman-temannya itu dia baru tahu kalau misalnya buat kopi manis itu seperti itu. Nah, berarti kan ada sedikit ilmu dari siswa yang didapat. Ya, ini adalah materi berikutnya, yaitu mungkin lebih memperjelas lagi tentang berpikir komputasional. Jadi saya akan menyampaikan materi pembelajaran berikutnya, yaitu berpikir komputasional. tahun 2015 pada pertemuan sampai ini jabatan teman-temannya bahwa ini mau seperti biasa kalau dari awal kita berdoa diakui dengan selalu berdoa agar orang ini berdoa lagi. Yang ini dengan mengucapkan salam dan berbalik salam. Ya, mungkin demikian dulu presentasi mengenai video pembelajaran yang saya lakukan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan buat Pak kalian. Ya, tiga kartunya Pak. Ya karena secara pedagogis sudah bagus, videonya juga sudah bagus ya. Kita lanjut ke sini Pak. Pak mau memaparkan saya apa yang namanya observasi. Ya, bagian observasi sekalian memaparkan. Ya, klik luar. Bagian observasi. Untuk kalian langsung nyambung ke sini. Oh ya, baik Pak. Ini untuk yang bagian Ya, langsung ya. Untuk membersihkan waktu. Oke, baik Pak. Langsung jawab Ibu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya potong videonya jadi 2 video ya. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan hasil observasi titik yang saya lakukan kemarin hari Senin. Partner saya adalah Pak Sahril Amril. Pak Sahril Amril ini beliau mengajar di SMP Al-Azhar Samarinda. Alamatnya Jalan Manunggal, Mobagung ya. Saya sendiri kemarin waktu dari kemarin itu tersesat sedikit ya, jadi ada terlewat sedikit. Baik, di sini saya mengamati Pak Sahril Amril ketika mengajar di sekolah beliau, yaitu di SMP Al-Azhar Samarinda. Ada beberapa mungkin yang menjadi catatan saya, meskipun Pak Sahril juga memberikan snack
katakan kepada saya itu tidak mempengaruhi penilaian saya ya. Jadi tetap saya menilai secara objektif sesuai dengan alur atau aspek-aspek yang diamati sesuai dengan ini ya, dengan aktivitas observasi yang telah diberikan. Oke, baik, yang pertama mungkin seperti biasa pembukaan salam, doa, kemudian mengecek kondisi siswa dilakukan. Cuma saya Pak Fadil Maudil menurut saya itu tidak melakukan ice breaking, karena pada saat saya masuk itu sudah istirahat, otomatis kan kondisi siswa itu sudah bermacam-macam ya. Ada yang mungkin happy, ada yang kenyang, ada yang setelah berbicara dengan teman-temannya dengan berbagai macam masalahnya, lucuan, seru-seruan. Jadi dalam kepala mereka itu mungkin sudah bercampur aduk berbagai macam hal-hal yang mereka sendiri berbeda-beda gitu masalahnya. Jadi harapannya mungkin untuk kedepannya mungkin Pak Fadil bisa melakukan sedikit dengan sedikit itu bisa mengembalikan kembali kondisi anak-anak supaya lebih fokus ke pembelajaran seperti itu. Jadi menyapa bersama sudah baik, sudah dilakukan. Kemudian satu lagi Pak Fadil juga belum terlewat melakukan absensi. Nah, melakukan absensi entah itu ada saya di dalam kelas atau seperti apa, tapi Pak Fadil juga terlewat melakukan absensi. Kemudian untuk materi pembelajaran sekarang pengalaman sekali pembelajaran umumnya dilakukan karena Pak Fadil juga sempat menyinggung masalah etika AI. Karena beliau kan menjelaskan tentang resiko AI, kemudian mereka juga Pak Fadil juga menjelaskan mengenai etika AI karena itu materi tersebut. Mengajukan pertanyaan menantang dilakukan, menyampaikan manfaat materi pembelajaran dan mendemonstrasikan sesuatu yang terkait dengan tema. Nah di sini untuk mendemonstrasikan sesuatu yang terkait dengan tema ini, beliau mendemonstrasikan mengenai resiko penggunaan AI dengan resiko penggunaan AI misalnya pada pengerjaan soal matematika, misalnya dengan menggunakan kalkulator dan mengerjakan manual secara mandiri, itu bagaimana perbedaannya? Otomatis mungkin menggunakan kalkulator lebih cepat, tapi itu tidak mengasah kemampuan otak kalian. Begitu bagian dari penyampaian dari Pak Fadil mengenai mendemonstrasikan sesuatu yang terkait dengan tema. Kemudian menyampaikan kemampuan yang akan dikaji peserta didik. Nah ini juga Pak Fadil terlewat juga atau tidak sampai dijelaskan malahan. Tadi tidak ada. Kemudian menyampaikan rencana kegiatan ini disampaikan karena dia nanti pembelajarannya masih klasikal, nanti individu aja, tidak ada tugas kelompok di dalam pembelajaran. Kemudian kemampuan menyampaikan materi video pembelajaran itu disampaikan meskipun tidak ditampilkan. Kemampuan mengajar materi pengetahuan lain yang relevan perkembangan sistem dan kehidupan nyata itu juga disampaikan juga. Kemudian menyajikan pembahasan materi pembelajaran dengan tepat, mungkin masih perlu pemahaman konten lebih lagi menurut saya ya, terutama mungkin masalah ini beberapa resiko-resiko AI itu tidak dibedakan maksudnya seperti resiko AI itu kan ada macam-macam seperti resiko secara pribadi seperti apa dalam perasaan gitu. Misalnya ada satu orang yang mengalami fitnah di sosial media atau di sebuah akun gitu. Jadi Pak Fadil mungkin menjelaskan seperti itu, tapi dia belum menanyakan langsung ke siswa itu bagaimana sih kalau misalnya satu orang mengalami fitnah di sosial media, apa yang terjadi pada psikis orang tersebut, kemudian keluarga orang tersebut yang kena fitnah seperti apa, kemudian pelakunya itu bagaimana. Itu menurut saya belum juga, masih kurang lah, tapi tidak dibahas. Kemudian dengan materi sudah bertematis ya. Kemudian masa pembelajaran sesuai kompetensi yang didapat
Nah, ini juga seperti tadi saya jelaskan melakukan pembelajaran secara runtut. Ada langkah yang terlewat seperti tadi absen tidak dilakukan, kemudian tujuan pembelajaran juga tidak disampaikan ya Bapak Ibu. Menguasai kelas jelas karena otomatis kan ini lingkungannya dia ya, lingkungannya Pak Fadil, kelasnya Pak Fadil mungkin itu yang mungkin ada di kelas tersebut, jadi sudah menguasai kelas dengan baik. Masalah pembelajaran yang bersifat konseptual, ya, pelaksanaan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya kebiasaan positif. Kemudian melaksanakan pembelajaran juga dalam waktu yang direncanakan. Jadi kan ada juga bel di kelas tersebut. Jadi belum selesai, misalnya belum bel berakhir gitu. Belum bel berakhir, Pak Fadil sudah menyelesaikan pembelajarannya. Jadi menurut saya tidak sesuai dengan waktu yang direncanakan. Jadi waktu itu lebih cepat dari rencananya. Jadi harapan saya itu kan begitu masuk bel awal masuk kemudian berakhir nanti di bel berikutnya lagi. Saya itu waktunya lebih cepat dari rencana di awal. Kemudian memberikan pertanyaan kenapa, dan bagaimana peserta didik. Kemudian melatih peserta didik untuk bertanya. Di sini peserta didiknya masih belum berani untuk bertanya. Entah apa dia memang belum terbiasa untuk bertanya atau bingung mau bertanya apa. Nah, itu saya tidak tahu. Tapi di situ ada melatih peserta didik untuk bertanya, tapi peserta didiknya masih kurang respon. Jadi peserta didiknya masih belum berani untuk bertanya. Kemudian memfasilitasi peserta didik untuk mencoba aplikasi dan mendemonstrasikan ya. Kemudian memfasilitasi peserta didik mengamati dan menganalisis ya, memfasilitasi peserta didik untuk mengetahui pembelajaran. Nah, di sini juga karena waktunya mungkin buru-buru kayaknya ya Mas Fadil ya. Jadi refleksi juga tidak dilakukan tapi tidak terlalu optimal. Cuma bertanya bagaimana teman kalian, apa yang kalian saja cukup. Kemudian menantikan kegiatan pembelajaran secara komunikasi dan kolaboratif, ya, menantikan pembelajaran aktif dan menyenangkan juga. Karena di situ di materinya Pak Fadil juga ada beberapa hal yang membuat anak-anak tenang atau ada respon. Ada misalnya tertawa gitu, sesuatu hal yang menurut mereka menarik dan lucu gitu. Kemudian menunjukkan keterampilan dalam penggunaan pembelajaran dan ide pembelajaran, melibatkan peserta didik dalam memanfaatkan pembelajaran dan ide pembelajaran. Nah, di sini mungkin dari Mas Fadil sendiri mungkin kurang menyiapkan ya. Jadi di sini dia tidak menggunakan media digital seperti LCD itu tidak ada di keluarga, tidak menyiapkan mungkin ya. Kemudian menemukan partisipasi aktif peserta didik melalui praktik dulu untuk belajar. Nah, itu juga dilakukan, tapi memang mungkin dan siswanya atau peserta didiknya yang masih belum minta telepon yang langsung kepada Pak Fadil. Ada positif partisipasi peserta didik, ada beberapa yang bertanya, dan Pak Fadil memberikan jawaban yang baik sekali kepada peserta didik. Menunjukkan sikap terbuka terhadap peserta didik. Jadi ada saya lupa pertanyaannya seperti apa. Yang jelas itu ada pendapat Pak Fadil, kemudian dilemparkan lagi ke peserta didik itu. Kemudian Pak Fadil menanggapi atau memperbaiki dari respon atau tanggapan dari satu orang siswa tersebut. Menumbuhkan keceriaan atau antusiasme peserta didik dalam belajar. Iya. Menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar, menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar. Jadi karena dia Pak Fadil tidak menggunakan PPT, jadi menggunakan papan tulis saja. Nah, di situ dia memang banyak menulis bahan-bahan materinya di situ. Secara lisan, kalau menyampaikan materi juga sudah bagus. Kemudian terakhir poin penutup pembelajaran
Melakukan refleksi pembelajaran secara keseluruhan dengan melibatkan peserta didik tadi sudah ada di awal ya. Jadi saya nilai kalau refleksi dalam itu masih belum maksimal. Jadi belum menggali lagi tentang kegiatan pembelajaran yang ada yang dilakukan pada saat itu. Menurut saya seperti itu. Kemudian memberikan assessment ya, karena Pak Sadil juga memberikan soal kepada siswa. Cuman waktunya saya nggak tahu ya, kalau sekitar 10 atau berapa menit aja gitu untuk mengerjakan assessment tersebut. Dan saya juga sih untuk soal yang diberikan itu membahas tentang apa. Kemudian mengumpulkan hasil kerja sebagai mantap portfolio. Kemudian terakhir melaksanakan tidak lanjut dan memberikan arahan kegiatan berikutnya dan tugas pengayaran. Nah ini Pak Fadil memberikan materi selanjutnya. Kalau tadi mengenai risiko AI, masih tentang risiko AI, cuma kemarin itu dia membahas mengenai ini kayak apa dampak atau tindak hukum yang diperoleh bagi seseorang yang melakukan pelanggaran atau membuat apa ya namanya akun-akun apa yang fake itu lah apa itu seperti itu. Jadi masih tentang ini apa? Masih tentang risiko AI, tapi bagian yang lain-lain. Ya, jadi berdasarkan hasil observasi saya, di sini saya menghitung bahwa ada 31 yang iya dan ada 6 yang tidak. Jadi saya menilai memberikan penilaian 31/37 kali 100%, maka dapatnya 87,7. Kalau 7,7 kalau peringkat berarti masuk kategori baik. Iya. Jadi saya menilai Pak Sadil masih baik peringkatnya. Kemudian setelah saya melakukan observasi setelah selesai pembelajaran, saya sama Pak Sadil ngobrol lagi berdua, melakukan semacam diskusi lagi mengenai perkembangan beliau yang mungkin bisa dijadikan bahan evaluasi untuk pembelajaran ke depannya. Jadi kalau untuk absen itu beliau memang lupa, dan untuk PPT atau tampilan itu memang beliau tidak bisa menyiapkan pada hari itu. PPT-nya mungkin belum siap. Ya, mungkin Bapak itu aja dari saya mengenai observasi yang saya lakukan bersama Pak Harim Ambil. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Pak Nadia. Ya. Asalnya ada belum datang ya? Izin Pak, karena hari ini sebenarnya ada pengawal dari Jakarta yang mau datang ke Manasa bersama Linda. Ya, jadi hari ini sudah bisa hadir. Perintah dan kan? Oh iya, kasih pertanyaan, masukan, komentar tentang varian dari video ini satu maupun yang observasi bangsa ini. Ya Pak, mengenai video tadi mungkin saya sempat keluarkan spoiler, tapi bisa dijelaskan bagian menarik dari pengerjaan tugas anak-anak Pak, karena biasanya itu jadi inspirasi baru untuk saya. Kemudian yang observasi, saya melihat berarti sejak awal sampai akhir ketika pembelajaran Bapak memperhatikan dengan baik ya Pak ya, terutama bisa menjabarkan poin-poin penting yang bisa menjadi masukan kepada teman yang diobservasi. Itu saja Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Plus ini ya, gimana Pak Dias? Dapat ujian dari kayaknya? Ya, terima kasih Bu. Untuk observasi yang benar saya melakukan penilaian itu dari awal sampai akhir. Jadi yang saya jelaskan tadi itu adalah hasil observasi atau pengalaman saya
mengenai proses pembelajaran dan bukan di kelasnya Pak Salim Abdul. Terus untuk video tadi apa ya Bu? Proses pembelajarannya Pak, tugas. Oke, untuk belajar PD ini saya membuatkan 2 lembar saja. Jadi buat 2 lembar. Yang pertama itu pertama pokoknya. Pokoknya itu berarti nama, kemudian nama itu berarti nama anggota kelompoknya, kemudian kelasnya. Untuk lembar kedua itu saya membuat beda pertanyaannya. Jadi yang pertama yang kelompok 1 itu saya sudah tulis di lembar kedua itu yang kelompok 1 membuat instruksi pembuatan teh manis hangat. Nah, seperti itu. Jadi nanti ada beberapa yang pertama, yang kedua, kemudian nomor yang seterusnya. Nanti mereka tinggal mengisi sebenarnya pertama itu apa yang dulu, apa yang harus dikerjakan gitu. Nah, begitu juga untuk kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dengan berbeda untuk bermacam-macam kegiatan yang mereka lakukan. Ada yang membuat teh hangat, teh tawar hangat, kemudian semangatnya ini karena yang saya siapkan ini adalah air panas. Jadi yang hangat-hangat saja, karena kalau saya siapkan sesuatu, khawatirnya belum presentasi sudah meleleh sesuatunya. Awalnya saya mau bikin ini, awalnya saya mau bikin teh Milo. Tapi saya pikir lagi bahwa es batu di dalam kelas, kemudian itu ya nanti lakukan mereka dan pada suatu presentasi itu tidak optimal mereka mau mengambil sesuatunya seberapa gitu. Nah sulit lagi. Ya terima kasih Bu. Ya apa kok? Saya lihat dari videonya Pak Alias ini ada 3,67 kilo. Iya. Banyak ya. Di awalnya harus mungkin ini. Oke. Dan 29 yang menonton, saya menghubungkan dengan modul kerja yang Bapak buat. Ya, itu sudah bertahap dengan pembelajaran mendalam dan alokasi waktunya juga sudah dimasukkan dari memahami sampai dengan mengaplikasi. Nah, saya melihat dari atas sampai bawah kegiatan mengaplikasi di modul ajar Bapak atau FPM-nya itu tidak tersebutkan apa yang dilakukan oleh murid ya. Dan yang kedua, untuk pelaksanaan kegiatan saya betul tahu apa yang dilakukan oleh anak setelah saya lihat video. Jadi pada saat lihat modul itu masih mengawal apa yang dilakukan oleh peserta didik karena ada pembagian kelompok. Tetapi pada saat proses di video saya melihat ternyata anak melakukannya, mulai melakukan, dan itu luar biasanya adalah kontekstual. Bendanya benar-benar ada sehingga anak aplikasikan. Jadi mungkin nanti untuk modul aja boleh Pak Alias yang ditambahkan. Nah, mengenai observasi caranya memang dengan Pak Syaril ya, jadi langsung ini ya iya, mungkin boleh diceritakan Bapak dari catatan tersebut, apakah pada saat Bapak melakukan observasi Bapak memegang FPM beliau atau modul ajarnya? Tidak. Yang kedua adalah dari hasil catatan tersebut Bapak menyampaikan ada diskusi. Kira-kira diskusi konstruktif yang membangun dengan Pak Syaril ini apa Pak? Boleh diceritakan saja sebaiknya seperti apa, inovasinya seperti apa, dan kelebihan dari Pak Syaril itu apa? Tadi Bu, jadi sudah melakukan observasi itu saya mau berbicara diskusi lagi dengan Pak Syaril lagi mengenai hasil observasi saya. Seperti tadi saya jelaskan Ibu, jadi ada beberapa catatan-catatan yang saya kembali bahas lagi tentang sama Pak Syaril kembali. Kemudian mungkin untuk konsep ini mungkin bisa diperjelas lagi. Seperti ini kan beliau tidak menggunakan PPT, tidak menggunakan CD, katanya PPT-nya masih belum siap. Jadi saya kasih masukan kalau bisa lebih diberikan lagi untuk proses pembelajarannya. Kemudian refleksi juga tidak terlalu maksimal karena
masalah pertanyaan itu Pak Hari sendiri yang menyampaikan gitu, tidak ada respon dari siswa. Misalnya gimana pertanyaannya benar dia jawab senang apa gitu, tapi kalau untuk pertanyaan berikutnya semacam bagaimana pada hari ini itu mereka tidak terlalu materi-materi yang belajar itu masih kurang merespon gitu. Jadi efeknya masih kurang maksimal. Ya, jadi kalau kita antara dua sih kalau cara seperti itu ya. Jadi kalau misalnya satu sisi mungkin anaknya kurang paham dari materinya, atau dari kita sendiri yang masih belum bisa menyampaikan materinya dengan baik sehingga siswa belum bisa memahami materi apa yang kita pelajari. Sedangkan untuk pertanyaan materi apa yang kita pelajari itu masih belum ada respon gitu dari siswa. Gitu. Oh ya, terus untuk masalah waktu. Jadi waktu itu tadi saya juga mendiskusikan itu kok tahu cepat Pak gitu. Jadi ya dalam bayangan Pak kami itu kalau sudah lakukan ini berarti sudah selesai gitu. Jadi jadi dari waktu ini masih belum terkoordinasikan dengan baik. Jadi kalau masalah kemarin itu mengajarnya berdasarkan step-step yang dia inginkan, setelah dia melakukan step tersebut sudah selesai. Jadi kalau bisa dengan waktunya. Termasuk ini yang termasuk waktunya juga. Oh ya, itu benar. Kalau itu bisa dipakai lagi, dijelaskan lagi, atau dikasih sehingga itu bisa menjawab apa yang kita memberikan pertanyaan yang kita berikan. Sudah mungkin itu aja kalau itu ya dari saya. Terus untuk ini untuk dari saya buat, memang ide untuk membuat presentasi yang tadi itu memang baru saya kan kita dari awal ngomong ya. Kalau saya ini orangnya begitu mau presentasi barulah ada ide-ide gitu. Baru ada mau ada tugasnya atau gitu. Jadi begitu tugasnya mau dibuat apa, mau bilang, baru saya buat videonya. Baru ada waktu yang tanggal berapa. Jadi itu pas hari Minggu yang saya jadi begitu begini aja. Jadi saya siapkan bahan-bahannya, lalu saya jadi mungkin untuk model-model nanti bisa saya tambahkan di bagian ya. Ada komen. Ini dokumen observasi pembelajaran. Ini ya, jadi di sini Pak Adil menyampaikan materi pembelajarannya tanpa menggunakan LCD atau PPT-nya. Kemudian di dalam pembukaan video pembelajaran ini ketika saya mengobservasi Pak Alia, kemudian di sini adalah foto pembelajaran. Jadi foto yang saya tampilkan cuma 4 foto saja. Jadi pada saat Bapak Sari menjelaskan, Pak Sari membuka kegiatan, kemudian pada saat saya melakukan observasi di sekolah beliau, yaitu di SPA sama. Ya, jadi mungkin itu. Selain prepare lagi, kan ini ada pelaksanaan nih Pak. Ternyata tidak terjadi yang dari gurunya harus melakukan strategi apa sehingga respon anak itu terlibat interaksi hidup. Ya, jadi mungkin ini yang beritahu dengan saya mau bermaksudnya kalau proses yang dia sudah memberikan media semacam PPT atau seperti itu ya mungkin penjelasannya lebih detail lagi, kemudian lebih maksimal lagi penjelasannya, kemudian mengajak anak untuk berpikir lebih lagi. Kalau misalnya PPT kan
sudah bisa kita tampilkan mungkin gambar atau video, jadi alat itu bisa membayangkan atau bisa melihat secara langsung materi atau apa yang akan kita tampilkan. Tapi kalau saya tidak ada menunjukkan seperti materi tersebut kan berarti anak-anak harus berpikir lagi dari sesuatu yang mungkin menurut mereka abstrak itu, sesuatu yang abstrak akan menjadi di dalam pikiran mereka itu akan dibuat menjadi konkret. Jadi untuk pasarannya itu penjelasan lebih diperjelas lagi materinya, kemudian buat kata-kata sehingga anak itu bisa membayangkan sebuah abstrak itu menjadi sesuatu yang konkret sehingga mereka paham dengan materi yang dijelaskan. Kalau saya mungkin seperti itu. Sudah. Oke, luar biasa. Ya, tepuk tangan kembali. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Ibu Desi yang kakak benar. Ya, Desi Andre, semoga.